Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Ilham Maulana Syahidan. Di sini saya akan menjelaskan dan juga akan mengerjakan sebuah kurva, yaitu kurva stress strain atau tegangan-regangan. Kurva ini biasanya ada ketika kita sudah melaksanakan uji sifat mekanis dalam suatu bahan material seperti bahan logam. Nah, bahan logam tentunya kita perlu mengetahui sifat mekanisnya seperti kelenturannya, kekuatan, dan maka dari itu dibutuhkan suatu pengujian. Nah, dalam percobaan ini ataupun dari data-data yang telah ada, ini adalah data setelah dilakukan uji tarik. Jadi suatu bahan logam ataupun material yang tidak disebutkan memiliki diameter, berarti bahan tersebut itu berbentuk lingkaran karena memiliki diameter yaitu 6,37 mm, kemudian dengan panjang yaitu 187,54 mm. Namun sebelum ke sana, kita lihat dulu kurva stress strain ini sangat berhubungan erat dengan namanya hukum Hooke. Itu sebuah rasio antara stress tegangan atau juga dengan strain yaitu regangan, yang mana keduanya adalah konstan. Stress sendiri dapat kita ketahui melalui F dibagi A, di mana F adalah gaya tarikan dan A adalah luas penampang. Kemudian untuk strain kita dapat mengetahuinya melalui delta L dibagi L, dengan M adalah panjang awal dan delta L itu adalah pertambahan panjang. Nah, setelah kita mengetahui berapa nilai stress dan strain, kita pun dapat menentukan suatu nilai E. Nah, nilai E di sini berupa modulus Young atau modulus elastisitas. Dapat kita ketahui juga atau kita sebut modulus tarik, suatu nilai kekuatan yang dimiliki oleh suatu bahan atau material terhadap daya ataupun kelenturannya gitu ya. Nah, modulus yang ini dapat kita ketahui melalui stress dibagi strain. Nah, ini ya untuk kurva stress strain yang dalam garis Y-nya itu stress dan dalam garis X-nya itu strain. Sini juga kita nanti akan mengetahui bagaimana batas proporsional, batas elastisitas, dot point, lower yield stress point, dan sampai akhirnya yaitu breaking point, titik terjadinya suatu bahan tersebut terputus. Nah, datanya hanya diketahui ada diameter dan juga panjang. Nah, untuk diameternya ini semuanya satuannya milimeter, perlu kita konversi dulu kepada meter. Milimeter ke meter dibagi 1000. Lalu dari panjangnya ini kita konversikan ke dalam sentimeter. Nah, selain itu pun kita punya data yaitu gaya yang digunakan, yaitu di sini. Namun satuannya masih kilonewton. Nah, ini perlu kita buat ataupun konversikan menjadi newton dengan cara seperti berikut, yaitu data yang masih kilonewton kita kalikan 1000. Nah, setelah kita mendapatkan satuan-satuan konversikan, kita akan menentukan nilai stress itu dengan gaya dibagi luas penampang. Karena bahan material ini memiliki diameter, maka kita dapat asumsikan dengan suatu bentuk bahan yaitu lingkaran. Jadi kita akan mencari luas penampang dari lingkaran. Nah, kebetulan sudah
formulasikan luas penampang dari material ini adalah sekian ya. Dari itu kita coba masukkan rumus. Gunakan data tegangan, data gaya dibagi dengan 0,000385. Oke, kita sudah mendapatkan datanya, data stress. Kemudian kita perlu mengetahui data strainnya juga. Nah, untuk data stressnya kita bikin gambar. Oke, aman ya. Langsung ke data strain, yaitu panjang dikurangi panjang awalnya 18,754 cm. Dibagi dengan panjang awal juga. Oke, kita sudah mendapatkan nilai stres dan juga strainnya. Jika sudah diketahui ya nilai dari stres dan juga strain, kita akan plotting saja biar tahu bagaimana kurva yang didapatkan dengan cara kita blok dua kolom stres dan strainnya cukup banyak. Kita insert chart. Ya, ternyata masih ini ya, masih belum sesuai. Dahulu ya. Ini namanya strain. Sesuai dengan seharusnya kita perlu bukan blok ulang. Jadi yang di strain itu adalah dalam garis X ya. Oke, dalam sumbu Y-nya itu adalah stres. Kita lihat bagaimana. Nah, jadi ini nilai kurva stres strainnya. Nah, kurva stres strain pun kita setelah dapatkan bagaimana bentuknya, kita dapat mengasumsikan bahwa sebuah material itu akan bersifat seperti apa, apakah brittle, gas, ataupun dan sebagainya ya. Ya, setelah kita mendapatkan kurva stres-nya, tentunya kita perlu menentukan batas-batas atau titik-titik tertentu yang ada di kurva, seperti batas proporsional, max point, atau breaking point. Untuk pertama, kita ada di breaking point terlebih dahulu, yang paling gampang. Kita lihat, kita klik saja yang paling ujung yang menandakan
sebuah bahannya itu telah terputus dan langsung ke dalam apa ya, nilai negatif gitu ya, akibatnya sudah terputus. Nah ini tuh ada pada nilai 0,055959262 dengan nilai stresnya ya di 57778. Nah kalau misalkan kita ingin lihat data ini itu adalah data pada tabel terakhir ya. Nah stresnya perlu kita ingat kembali, stres itu dalam kurva atau dalam sumbu Y ya, dan stresnya itu ada dalam sumbu X. Kita masukkan saja dalam datanya dari dalam sumbu Y, ini sumbu X. Terkopi ternyata. Oke, ini untuk data breaking point-nya. Nah selanjutnya di max point ya, kita bisa menggunakan rumus max saja. Max point formula max saja kita cari di data stress. Nah di sini mendapatkan ya, ada di 668 titik maksimal itu ada di 68 dan lumayan banyak. Jadi kita perlu olah kembali ya, datanya di 668 ini. Ya cukup banyak, kita perlu olah kembali. Oh ya, biar memudahkan kita log saja yang 668 ini agar kita tahu maksimal dari strain. Kita ubah saja warnanya biar lebih memudahkan. Oke. Setelah itu kita cari ya yang di strain berapa maksimalnya. Dan ternyata di 0,545836. Jadi ini ya titik maksimalnya itu 0,545. Kita sudah mendapatkan max point. Oke, selanjutnya kita akan menentukan batas proporsional ya. Batas proporsional. Nah, untuk batas proporsional ini berada pada suatu kurva yang memang memiliki kemiringannya itu lurus ya, tidak ada lekukan dari batas yang ini 0 sampai A. Kemudian ketika melebihi A itu masuki batas elastisitas mulai melengkung gitu.
Gimana caranya kita bisa menentukan? Kita perlu lihat dari grafik ini kan, wah ini sangat susah gitu, yang mana yang harus kita lihat dan kita cari sebagai garis yang lurus, tidak ada lekukan. Caranya kita agak tricky, kita panjangkan gitu ya, secara vertikal. Terus kita cari mana yang memang memiliki nilai kemiringan yang sangat-sangat lurus. Kalau gini kan kita tahu ya, mana yang melengkung, mana yang tidak. Nah, kira-kira kita dapat menyimpulkan ya, batas proporsional itu antara strainnya itu di 0,145an ya, 0,145 sampai dengan 0,175 ya. Nah, kita perlu membuktikannya dengan cara membuat daerah ini yang lurus ini perlu kita buktikan. Caranya bagaimana? Kita plotting saja dari tadi 0,145 ya, strainnya itu sampai dengan 0,175. Kita buat kembali sebuah kurva ya. Kalau misalkan kita ingin lihat bagaimana kemiringannya, kita lihat saja dari data R-nya ya, R kuadratnya atau regresi. Sini regresinya 0,997. Ternyata masih belum, kita coba lagi. Kita cari yang mendekati 1, kalau bisa 1. Kalaupun tidak ya mendekati. Nah, ini 0,998. Cari lagi ya, memang 0,99 atau sampai dengan 1. Ternyata menurun, berarti yang ini tidak. Ini juga tidak, kita eliminasi. Kita coba kembali. Oh, ternyata tidak ada yang 0,999 atau 1 ya. Oke, mari kita simpulkan saja, berarti yang memang mendekati 1 nilai regresinya adalah dari rentang 0,0145 ya sampai dengan 0,177. Kita di sini tambahkan dulu. Oh, berarti nomornya ini harus dibenerin dulu, berarti regresinya 1. Oke, kita sudah mendapatkan nilai yang regresinya 1 di antara 0,01455 dengan sampai 0,0177. Kita tambahin dulu ininya, expression ya.
Expression. Mauvari. 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 Sekarang kita berikan Mauvari. biar kita lebih mengetahui. Ini adalah daerah Mauvari. yang memiliki batas proporsional. Jadi ketika kita sudah Mauvari. melebihi batas proporsional ini, kita Mauvari. akan memasuki titik yang selanjutnya, yaitu titik elastisitas. Mauvari. Jadi batas proporsionalnya itu ada di 0,17 Mauvari. strain, dan untuk stressnya 3328 Mauvari. 1. Kita copy. Mauvari. Mauvari. Oke. Oh, mohon maaf, ini harusnya OA ya. Mauvari. Kita di sini saja. Mauvari. Mauvari. Oh, up. Mauvari. Mauvari. Nah, untuk titik elastisitas Mauvari. berarti yang setelah batas proporsional, yaitu daerah sini. Mauvari.